Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Sehat? Kita bertemu kembali di dalam Renungan Harian Senin 27 September 2021. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berkah dalam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kesehatan dan berkat kepada kami, sehingga dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 9 ayat 46-50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak, renungan pada pagi hari ini. Dalam dunia Kristiani, Yesus mengajarkan bahwa kebesaran seorang ditentukan oleh bagaimana sikap hatinya. Bisa jadi mereka yang dianggap paling kecil di dalam kehidupan masyarakat, justru dialah yang paling banyak berbuat kebaikan dan membantu sesamanya. Membantu bukan hanya sekedar dengan barang, namun mau mendengarkan sesamanya adalah bagian dari membantu sesama. Seorang anak kecil akan lebih mudah diberitahu dan diberi pengertian tentang sesuatu, dan dampaknya akan besar untuk hidupnya ke depan. Sementara seorang tua belum tentu mudah menerima masukan dan mendengarkan orang lain. Membaca kitab suci adalah perkara yang lebih mudah dibandingkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan menjadi tuntunan utama seorang Kristiani dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mau mendengarkan sesama bisa mendengarkan suara Tuhan? Sikap hati seperti seorang anak kecil lebih diperlukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita juga diajak untuk terbuka hati, untuk mengamini bahwa di dalam diri orang lain Allah tetap berkarya. Karya keselamatan Allah tidak bisa hanya diklaim oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam orang, di luar kita pun Allah tetap menawarkan rahmat keselamatan. Ukuran yang paling jelas adalah sama-sama berjalan untuk berbuat baik dan membawa keselamatan, bukan membawa kehancuran dan kematian. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk mempunyai sikap tulus dan polos seperti anak kecil di dalam mendengarkan suara Tuhan. Amin. Marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai sikap hati yang tulus dan murni seperti seorang anak ketika mendengarkan sabda-Mu. Buatlah hati kami berani untuk mendengarkan orang lain. Semoga kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Semoga
kami semakin mampu membangun kerukunan dan kedamaian dalam hidup kami bersama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya semua. Kalian sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.